dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali kehidupan kita bersama Tuhan dan berdampak bagi banyak orang, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita mengawalinya dengan renungan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan pada pagi hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh melihat matahari yang indah, semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebelum memulai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami akan mengawali dengan kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami agar mampu memaknai kebenaran firman Tuhan yang kami tampilkan, dan perkataan, perbuatan, pikiran kami yang berkenan di hadapan Tuhan di segala aktivitas kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat embun pagi yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini adalah berkat bagi orang jujur. Dan yang menjadi dasar pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-32. Saya ulangi, Amsal yang ketiga, ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat embun pagi, pada saat ini konteks situasi yang kita hadapi begitu pelik, begitu kurang baik, dan tentunya banyak tantangan. Dan kita masih dihantui oleh wabah pandemi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus kuat dalam situasi apapun yang kita hadapi. Pandemi memberikan dampak tidak hanya bicara soal resesi ekonomi, tetapi seakan mengguncang kehidupan rohani kita atau resesi spiritualitas saya dan saudara. Sehingga kita ditantang sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap hidup berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita berkat bagi orang jujur. Amsal ini mau mengajak merenungkan bagi kita, bagi saya dan saudara, bahwa rupanya untuk dekat oleh Tuhan, untuk karib oleh Tuhan, memiliki syarat, yaitu kemurnian hidup kita. Bagaimana hidup saya dan saudara harus sungguh-sungguh murni, tulus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan membangun relasi kita dengan baik, maka saya dan saudara memiliki kualitas hidup yang sungguh-sungguh baik. Salah satunya kejujuran. Di sini Amsal mengatakan di ayat 32, Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia dekat. Jadi kalau saudara dan saya hidup jujur, maka Tuhan dekat dan ada bersama kita. Jadi kalau kita tidak jujur dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mau merangkul kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita memahami makna tentang kejujuran. Kita pernah dengar slogan Komisi Pemberantasan Korupsi, berani jujur hebat. Atau bisa juga ketika kita dalam posisi di tempat kerja yang mungkin banyak tantangan dan godaan, sehingga kita goyang untuk bersikap jujur, maka bisa juga kita punya slogan, berani jujur itu hebat. Kalau tidak berani jujur, maka kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita gunakan kesempatan hidup kita dengan baik.
Ketika Bapak Ibu dan Saudara ditempatkan di gereja, ketika Bapak Ibu dan Saudara ditempatkan di berbagai macam profesi, di kantor dan di mana tempat, maka tebarkanlah kejujuran itu. Di masa-masa seperti ini, di zaman sekarang, tentunya sulit untuk menerapkan kejujuran kalau kita tidak mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Orang pintar, cerdas mungkin banyak pada saat ini, tetapi mungkin orang jujur sedikit. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu dan saya mau bersikap jujur, tetap jujur dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tidak manipulasi, sehingga kehidupan kita tidak koruptif. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak jujur. Bisa di dalam gereja, bisa di mana-mana kita hadir ditempatkan oleh Tuhan. Ini tantangan yang harus kita jawab bagi saya dan saudara. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mau dicintai oleh Tuhan, maka jujurlah dalam menjalani kehidupan ini. Jangan menjadi penipu, jangan menjadi pendusta. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak jujur. Lalu apa pesan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini? Yang pertama, Tuhan mengasihi orang yang jujur. Yang kedua, kejujuran itu bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, anak-anak Tuhan harus berani jujur. Yang keempat, anak-anak Tuhan harus mempertahankan kejujuran. Dan yang terakhir, jika saya dan saudara mau dicintai oleh Tuhan, maka hiduplah baik-baik, maka tanamkanlah kejujuran dimanapun kita ditempatkan. Untuk itu, saudara-saudara, maka jadilah anak-anak Tuhan yang berani jujur. Jujur itu hebat, karena siapa yang tidak jujur, dia adalah pendusta. Dan orang-orang pendusta, bapaknya adalah si iblis. Yohanes 8 ayat 44. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati saya dan saudara. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengawali kehidupan kami, dan kami akan beraktivitas dengan berbagai macam profesi kami masing-masing. Tuhan tuntun dan sertai dari pagi, siang, sore, hingga pada malam hari ini. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.